Ya pemirsa, dengan adanya peristiwa penembakan di kantor MUI Pusat, kami ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Selamat sore Buya Anwar Abbas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Anwar Abbas tentu sudah mendengar informasi mengenai peristiwa yang terjadi di kantor pusat MUI. Bagaimana Buya melihat peristiwa ini? Ya, saya ada di kantor MUI ketika itu. Kami pengurus sedang rapat dimulai sejak jam 10 dan dijadwalkan akan berakhir jam 12, jam 13. Tetapi sekitar jam 11 salah seorang ketua itu menginterupsi, sekitar jam 11 mungkin barangkali ya. Maaf sebentarnya, ini ada laporan dari bawah bahwa di bawah ada tembakan gitu kan. Lalu kita minta kepala kantor untuk turun ke bawah. Kemudian ya berapa lama kemudian kepala kantor ini naik lagi memberitahu bahwa si pelaku sudah diamankan gitu kan, diamankan. Dan ketika saya tanya lagi lebih lanjut, ternyata pelaku ini turun dari mobil travel ya, turun dari mobil travel. Kemudian dia disongsong oleh satpam, ditanya mau ketemu sama siapa. Dia bilang dia ingin ketemu sama Pak Bambal. Pak Bambal ini adalah resepsionis di MUI. Beliau berasal dari Lampung ya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa kok dia bisa menyebut nama Pak Bambal? Ternyata dia sudah 2 kali ke Majelis Ulama Indonesia. Dan ini adalah kali yang ketiga gitu kan. Di kali yang pertama dan kedua itu dia menyatakan bahwa dia ini adalah seorang nabi dan dia ingin ketemu dengan ketua MUI. Nah, kalau bagi saudara Bambal sebagai resepsionis, ya, dia tahu ya bahwa di MUI itu ada level-levelnya ya. Ada level ketua umum 1 orang, ada level wakil ketua umum ada 3 orang, ada level ketua itu jumlahnya sekitar 10 orang. Dan dia bilang dia ingin ketemu sama ketua MUI. Nah, Mas Bambal ini tentu berpikir ingin ketemu sama siapa, tentu ditanya gitu ya. Ditanya, kemudian nampaknya si tamu ini mendesak-desak juga, lalu akhirnya kawan-kawan ini membuat keputusan kalau begitu kami akan naik ke lantai 4 minta izin kepada Dewan Pimpinan apakah bisa diterima atau tidak gitu kan. Tetapi belum lagi bisa lakukan, sudah terjadi tembakan gitu. Tembakan 2 kali ya. Begitu ada tembakan, di antara karyawan itu ada yang yang terluka ya. Terluka. Satu yang saudara Bambal terluka di bagian belakang sebelah kanan kalau saya tidak salah. Tapi lecet ya, bukan menembus dada gitu ya. Kemudian yang kedua ada lagi yang luka tangannya terkena pecahan kaca dan sudah dijahit 10 jahitan ya. Nah, pertanyaan saya adalah dia itu terkena pecahan kaca apakah karena si tamu ini menembak kaca sehingga kaca pecah lalu dia tangan terluka, atau karena dia lari lalu menabrak kaca lalu tangannya kena oleh pecahan kaca. Nah, sampai sekarang saya belum bisa menjelaskan apa penyebab tangannya luka itu ya. Tapi yang jelas setelah terjadi penembakan itu dia lari keluar dan di antara teman-teman bilang tangkap, kejar gitu kan. Lalu dikejar keluar dan bisa di halaman bisa dibekuk ya. Dibekuk, diapakan oleh 3 orang, 2 satpam, kalau saya tidak salah 1 karyawan. Kemudian datanglah Babinsa ya. Babinsa, saya tidak tahu istilahnya Babinsa mungkin barangkali. Kemudian setelah datang Babinsa ya, Babinsa ternyata juga tidak punya borgol gitu. Nah, akhirnya karyawan mengambil borgol yang dimiliki oleh satpam, lalu diborgol tangannya. Dan kemudian mungkin barangkali saya tidak tahu siapa yang beritahu polisi, lalu polisi kemudian datang. Kemudian polisi melihat yang bersangkutan sekitar 10 menit, kemudian datanglah ambulan. Kemudian si pelaku dinaikkan ke atas ambulan dan dibawa kemana saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saudara Bambal dan saudara Tri itu dibawa ke rumah sakit Manggarai ya, ke rumah sakit Manggarai untuk diperiksa dan dijahit ya.
Oke. Kemudian setelah itu saudara Bambal dibawa kemana dan saudara Tri dibawa kemana, saya belum tahu sampai hari ini ya. Oke. Sampai sekarang ini saya belum tahu nih. Ya, Belum dapat laporan. Buya Anwar Abbas, setelah peristiwa ini terjadi, tadi juga Buya juga sempat menyampaikan bahwa pelaku ini sempat mendesak untuk bisa bertemu dengan pimpinan MUI. Apakah Buya sampai sejauh ini sudah mengetahui apa kemudian yang menjadi alasan pelaku ini ingin bertemu dengan pimpinan dari MUI? Sempatkah ada informasi mengenai hal ini, Buya, yang sudah diketahui oleh pihak MUI? Apa tujuannya? Kalau pimpinan itu enggak ada yang tahu itu ya. Ini kan setiap tamu itu kan ada SOP-nya, kalau dia mau bertamu itu kan dia harus berhadapan dulu dengan petugas karyawan yang mengurusi tamu ya, resepsionis gitu ya. Kalau dia mau bertamu dengan siapa bertamu kan harus jelas. Kan mereka juga bertugas untuk tidak mengganggu kelancaran tugas dari pimpinan kan gitu kan. Dan dia menurut informasi dari kepala kantor saya ya, dia sudah datang 2 kali sebelumnya dan hari ini yang ketiganya. Dan dalam percakapan itu ya dia menyatakan dirinya adalah seorang nabi gitu. Dan kalau seandainya dia menyatakan seorang nabi lalu datang ke MUI, ya nggak tahu saya maksudnya apa itu. Apakah mau menantang MUI mau berdebat tentang kenabiannya? Apakah dia akan meminta pengakuan dari MUI bahwa dia adalah seorang nabi? Ya, nggak tahu, belum tahu nih. Cuma saya nggak tahu nih, apa benar ya si pelaku meninggal ya? Ya, diinformasikan terakhir pelaku meninggal, Buya Anwar Abbas? Ya bingung juga saya kenapa kok bisa meninggal ya. Ini tadi informasi yang kami peroleh bahwa pelaku ini kemudian meninggal dan juga yang dijelaskan kondisi korban sejauh ini, dan polisi ini sudah berhasil untuk mengidentifikasi pelaku sendiri, Buya Anwar Abbas. Tapi kok sampai meninggal ya? Ya, itu yang nanti akan coba kami untuk cari informasi dan keterangannya lebih lanjut ya, Bu ya. Karena kalau dalam informasi yang saya dapatkan ya, dia dibekuk oleh 2 satpam dan 1 karyawan ya. Kemudian dia kan masih memegang pistol gitu ya, memegang pistol, lalu tangannya digoyang-goyang gitu kan, sehingga akhirnya pistolnya jatuh. Begitu pistolnya jatuh, itu sopir pribadi saya ngambil, mengamankan pistolnya itu. Dan jenis pistolnya itu kata sopir saya itu adalah airsoft gun, apa namanya? Airsoft gun ya, betul Bu ya. Yang dipakai oleh airsoft gun itu yang peluru karet kalau nggak salah itu ya. Tapi ada selongsongnya saya katanya, ada selongsong 2 buah selongsong. Jadi dia 3 kali mematuknya, tapi yang berbunyi itu hanya 2 kata karyawan saya tadi itu ya. Terkait dengan hal tersebut tentu kami juga masih terus mencari konfirmasi mengenai informasi yang ada di lapangan, Buya Anwar Abbas, tapi informasi terakhir yang kami juga peroleh bahwa pelaku ini meninggal dan pihak kepolisian sudah berhasil mengidentifikasi pelaku. Tapi kami juga masih punya beberapa pertanyaan, Buya Anwar Abbas, tapi kita harus jeda sejenak. Kami masih akan kembali hadir untuk Anda bersama dengan Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI dalam Breaking News TV One.